hukum sesuai dengan yang ditentukan di dalam Islam, di dalam fikih Islam. Jadi dia memutuskan hukum itu berdasarkan ada bukti-bukti dan ada saksi-saksi. Jadi tadi kalau bukti dan saksi itu harus diajukan oleh orang yang menuduh. Kalau ini masalah tuduh-menuduh, maka orang yang menuduh yang harus mengajukan bukti dan saksi. Adapun orang yang dituduh, dia harus bersumpah, berani bersumpah untuk membantah tuduhan itu. Kalau ini dilakukan oleh hakim, kemudian dengan dasar ini dia memutuskan hukum, dia memutuskan hukum sesuai dengan prosedur itu sudah dianggap benar, walaupun nanti keputusannya salah. Walaupun keputusannya akhirnya salah. Karena tadi kan dia memutuskan sesuai dengan apa yang dia dengar, sesuai dengan apa yang dia lihat. Nah, jangankan hakim manusia biasa. Kan Rasulullah SAW di awal Kitabul Qadha yang kita bahas, beliau mengatakan bisa saja saya memutuskan satu hukum dan saya memutuskan hukum yang salah. Artinya kenyataannya salah, tapi Rasulullah SAW melandasi hukumnya itu, keputusannya itu sesuai dengan apa yang dia lihat, sesuai dengan apa yang dia dengar. Karena bisa saja dari dua orang yang berperkara itu ada yang lebih pintar bicaranya, yang lebih meyakinkan bicaranya itu, argumentasinya meyakinkan, sehingga itu mempengaruhi hakim, dan itu tidak disalahkan. Kalau hakim terpengaruh dengan argumentasi yang dia dengar. Dan Rasulullah mengakui itu. Kalau ada hakim yang memutuskan hukum dengan melihat bukti, mendengarkan saksi, dan mendengarkan argumentasi yang menurut hakim itu kuat, walaupun nanti pada kenyataannya orang yang berbicara yang argumentasinya itu memuaskan hakim, itu adalah untuk membela sesuatu yang salah. Itu di luar kekuasaan hakim itu. Di luar kekuasaan hakim untuk menilai ini yang kamu bicarakan itu sesuai dengan hatimu enggak? Enggak ada dosa. Yang jelas hakim itu dia memutuskan hukum bukan karena sogokan, bukan. Dia memang memutuskan hukum sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadis-hadis itu kan prosedur seorang hakim itu diperbolehkan untuk memutuskan satu hukum. Itu sesuai dengan apa yang dia lihat, sesuai dengan apa yang dia dengar. Yang dia lihat itu ya bukti-bukti. Yang dia dengar itu ya kesaksian orang. Kemudian argumentasi orang yang berperkara itu. Itu yang dia dengar. Kalau dia memutuskan hukum sesuai dengan itu, maka hakim tidak bisa disalahkan. Kalaupun nanti kenyataannya keputusan hakim itu salah. Salahnya itu bukan kesalahan hakim itu sendiri, tapi kesalahan orang ini nanti yang mendapat ancaman itu, yang wajib masuk neraka, diharamkan dari surga itu. Itu orang yang berperkara itu sendiri. Dia berani bersumpah untuk mengambil hak milik orang lain. Bersumpah dengan sumpah bohong, sumpah palsu, untuk bisa mengambil hak milik orang lain. Jadi hakim tidak bisa disalahkan selama keputusan hukumnya itu sesuai dengan prosedur. Nanti yang menanggung dosanya kalaupun hakim itu salah di dalam memberi keputusan hukum itu, di dalam keputusan hukumnya, itu yang menanggungnya, itu yang berani bersumpah palsu itu. Dia bersumpah untuk bisa mendapatkan hak milik orang lain. Dialah yang diancam faqad aujaballahu lahun nar
wa harrama 'alaihil jannah. Sesungguhnya Allah mewajibkan untuknya neraka dan mengharamkan atasnya surga. Jadi hakim selama dia melaksanakan prosedur-prosedur di dalam memutuskan satu hukum, dia tidak bisa disalahkan. Berbeda dengan kalau dia memutuskan hukum itu dipengaruhi oleh bayaran. Dia bukan semata-mata karena mendengar apa yang dia dengar, kemudian melihat bukti-bukti. Tapi dia memenangkan orang di dalam satu perkara itu karena bisa memberikan bayaran yang lebih banyak. Inilah yang diancam oleh Rasulullah SAW. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyogok dan orang yang memberi sogokan. Itu yang sudah kita pelajari dulu. Jadi yang menyogok, yang dilaknat oleh Rasulullah SAW itu orang yang menyogok hakim, menyogok pengadil untuk memenangkan dia dalam perkara yang bukan hak miliknya. Untuk mengambil hak milik orang lain, kemudian dia nyogok hakim supaya dia menang dalam perkara itu. Ini yang dilaknat. Dan hakim yang menerima sogokan itu juga dilaknat. Adapun kalau orang memberikan sogokan untuk mempertahankan haknya, karena dia tahu misalnya kalau dia tidak nyogok, haknya tidak akan diberikan kepada dia. Dia tahu ini hakim akan memenangkan orang kalau dia disogok. Sementara ini betul-betul haknya, hak miliknya. Dan dia tidak bisa mendapatkan hak miliknya kecuali dengan menyogok. Maka dia pun melakukan sogokan itu. Orang yang melakukan sogokan untuk mempertahankan haknya itu tidak masuk dalam hadis la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtasyid. Orang yang menyogok untuk mempertahankan haknya itu tidak dilaknat. Tidak termasuk dalam golongan penyogok yang dilaknat itu. Adapun hakim itu tetap karena dia memutuskan hukum, baik dia memberikan hak orang lain yang memang haknya dengan sogokan itu, dia dapat laknat si hakim itu. Apalagi kalau dia menerima sogokan untuk memberikan hak kepada orang yang tidak berhak. Semakin dilaknat lagi itu. Artinya dia sudah memberikan hak kepada orang yang tidak berhak dan dia menerima sogokan juga. Jadi ini yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau hakim itu memutuskan hukum sesuai dengan apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat, itu artinya dia sudah melakukan prosedur yang benar. Kalaupun nanti keputusannya salah, nah, dia tidak dapat dosanya. Yang berdosa adalah orang yang berani mengungkapkan sesuatu untuk menguatkan kebohongannya itu dengan melakukan sumpah yang palsu atau memberikan kesaksian palsu. Nanti orang yang berperkara itulah yang dimenangkan oleh hakim, padahal itu bukan haknya. Dia yang akan dapat dosa itu, bukan si hakimnya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan hadis-hadis yang kita pelajari tadi bisa menambah pengetahuan kita tentang qada di dalam Islam. Selalu disampaikan bahwa Islam itu mengatur segala hal yang dibutuhkan oleh manusia, termasuk dalam hal ketika manusia itu menghadapi masalah-masalah yang tidak bisa diputuskan sendiri-sendiri, tapi harus diputuskan melalui pengadilan. Maka Islam mengakomodir itu dengan menetapkan hukum-hukum, baik Allah menentukan hukum itu dalam Al-Quran dan juga Rasulullah SAW menetapkan hukum itu di dalam hadis, dan oleh para ulama itulah yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan di dalam kitab-kitab fikih mereka tentang ketatanegaraan. Dan di antara ketatanegaraan itu adalah
aturan-aturan di dalam pengadilan, di dalam masalah hukum. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin menguatkan keyakinan kita tentang kesempurnaan dan kebenaran ajaran Islam yang kita anut, sehingga kita bangga dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang memiliki aturan yang sangat sempurna ini.